Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding mengungkap bahwa Indonesia telah menerima tawaran pekerjaan untuk 1,7 juta pekerja migran dari 100 negara, sedangkan yang baru bisa dipenuhi hanya 297.000 pekerja migran. Karding menjelaskan tawaran untuk 1,7 juta pekerja migran itu datang dari berbagai negara seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jerman sebagai tujuan utama. Sektor pekerjaan yang ditawarkan pun beragam, namun pelatihan untuk calon pekerja migran akan difokuskan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Di Jepang misalnya, pelatihan akan difokuskan pada bidang keperawatan, mengingat banyaknya populasi lanjut usia di negara itu. Bekerja di luar negeri saat ini sudah menjadi hal umum di Indonesia, apalagi penambahan penduduk usia produktif tidak dibarengi lapangan pekerjaan cukup membuat angka pengangguran semakin meningkat. Hal ini disampaikan Andika, konsultan Scooters, dalam acara Walk Abroad Clinic di Brain Academy Bandar Lampung. Ia mengatakan, berbeda dengan di Indonesia, beberapa negara lain justru kekurangan SDM sehingga banyak membutuhkan tenaga pekerja dari luar. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Korea Selatan, dan Jerman yang kebutuhannya mencapai 300 sampai 1 juta tenaga teknis. Kemudian daya tarik lainnya adalah ketiga negara itu memiliki UMR tinggi, yaitu 30 sampai 50 juta rupiah per bulan. Andika menjelaskan, salah satu program kerja paling terkenal dan paling banyak membuka lowongan kerja di Jepang adalah Tokutei Ginno, karena lowongannya terbuka untuk siapapun dengan usia 18 tahun ke atas, sehat jasmani dan rohani, serta minimal memiliki pendidikan SMA. Kenapa yang Jepang ini lebih populer? Karena bidang rekrutmennya banyak. Di Korea dan Jerman juga cukup banyak, tapi di Jepang paling banyak. Bidang lowongan Tokutei Ginno diantaranya adalah perawat, pembuatan mesin kapal, layanan kesehatan, layanan makanan, industri akomodasi atau perhotelan, industri konstruksi, industri penerbangan, industri perikanan, industri pertanian, dan masih banyak lagi. Untuk kontrak masa kerja di Jepang paling lama dibandingkan negara lain yaitu 5 tahun, sedangkan Korea Selatan dan Jerman hanya 3 tahun. Program kerja di Korea Selatan bernama G2G. Ada beberapa bidang lowongan untuk program ini, namun paling banyak membutuhkan SDM yaitu di bidang manufaktur, shipbuilding, dan perikanan. Sama seperti Tokutei Ginno, program ini juga terbuka untuk laki-laki dan perempuan minimal berusia 18 tahun, pendidikan paling rendah SMA, dan tidak buta warna. Bekerja di Korea Selatan, persyaratan umumnya lebih banyak dibandingkan negara lain. Selain tidak boleh cacat fisik dan buta warna, pelamar juga tidak boleh bertato, tak pernah memiliki catatan kriminal, tidak punya kasus deportasi dari Korea Selatan, dan tidak pernah bekerja di Korea Selatan selama 5 tahun sebelumnya. Kemudian ada Ausbildung, yaitu program kerja ke Jerman. Kerja di Jerman menjanjikan gaji paling besar di antara Jepang dan Korea Selatan, dikarenakan nantinya calon pekerja akan disekolahkan dulu selama 3 tahun untuk bekerja di sana. Jadi nanti jatuhnya pekerja profesional, bukan pekerja teknis lagi, karena perusahaan akan menyekolahkan selama 3 tahun dengan uang saku sekitar 19 hingga 25 juta rupiah per bulan. Dan setelah kerja nanti, gajinya akan bisa lebih dari itu. Selain itu, bekerja di Jepang, Korea Selatan maupun Jerman sistem pekerjanya berjam, sehingga kita akan digaji sesuai dengan waktu yang diluangkan untuk bekerja. Syarat utama melamar kerja untuk ketiga negara ini adalah sudah memiliki sertifikat bahasa. Untuk Jepang, minimal JLPTN 4 atau JFT A2. Untuk Korea Selatan, EPS Topik Skor 55, dan untuk Jerman B1. Lalu untuk Jepang, selain sertifikat bahasa, harus punya sertifikat SSW atau Specific Skilled Worker. Kalau Korea, selain sertifikat bahasa, nanti ada ujian skill test. Kalau Jerman, cukup sertifikat bahasa saja. Jika sudah memiliki sertifikat bahasa tersebut, calon pekerja bisa mendaftar sendiri program kerja di luar negeri secara mandiri tanpa melalui agen.
langsung daftar lewat website setiap program. Karena jika lewat agen cukup mahal dan ada beberapa pekerja yang harus membayar ke agen tiap bulan karena sistem bayarnya dicicil. Dari ketiga negara, Jerman, Korea Selatan, atau Jepang, mana yang lebih baik untuk bekerja? Ketiga negara ini memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing bagi pekerja asing. Pilihan terbaik tergantung pada bidang pekerjaan, gaji, lingkungan kerja, serta kebijakan imigrasi. Berikut ini perbandingannya. 1. Jerman. Keunggulan, gaji tinggi dan tunjangan sosial. Rata-rata gaji lebih besar dibandingkan Jepang dan Korea Selatan. Jam kerjanya fleksibel, rata-rata 35 hingga 40 jam per minggu dengan banyak libur. Peluang bagi pekerja asing. Kekurangan tenaga kerja di sektor teknik, IT, kesehatan, dan manufaktur. Visa kerja lebih mudah karena Jerman aktif menarik pekerja asing dengan berbagai skema visa. Tantangan kerja di Jerman. Bahasa Jerman sangat diperlukan untuk bekerja di banyak sektor. Memiliki pajak tinggi sehingga penghasilan bersih bisa lebih kecil. Cuaca juga dingin ekstrim di beberapa wilayah. Yang kedua, kerja di Korea Selatan. Keunggulannya, gaji cukup kompetitif, terutama di industri teknologi dan manufaktur. Budaya kerja cepat dan dinamis cocok bagi yang ingin berkembang pesat. Peluang besar di industri manufaktur dan teknologi seperti Samsung dan Hyundai. Banyak beasiswa dan program kerja bagi orang asing. Tantangan kerja di Korea Selatan, jam kerja panjang dan tekanan tinggi. Korea dikenal dengan budaya kerja yang menuntut. Bahasa Korea sangat penting untuk komunikasi di tempat kerja, serta biaya hidup tinggi terutama di kota Seoul. Yang ketiga, kerja di Jepang. Keunggulan, banyak peluang kerja bagi orang asing terutama di sektor manufaktur, IT, dan pendidikan. Sistem kerja stabil dan tunjangan cukup baik. Tingkat keamanan tinggi dan kualitas hidup sangat baik. Banyak visa kerja tersedia termasuk untuk Specified Skilled Worker atau SSW. Tantangan kerja di Jepang, jam kerja bisa panjang meskipun mulai ada perubahan. Bahasa Jepang sering menjadi syarat utama. Gaji lebih kecil dibandingkan Jerman, tapi biaya hidup tetap tinggi. Lalu kesimpulannya, mana yang terbaik? Jika mencari gaji tinggi dan jam kerja fleksibel, Jerman adalah pilihan terbaik. Jika ingin karir cepat berkembang di industri teknologi, Korea Selatan bisa menjadi opsi menarik. Jika ingin bekerja di lingkungan stabil dan aman, serta memiliki peluang dalam manufaktur atau IT, Jepang adalah pilihan tepat.